Baik teman-teman yang Allah muliakan, sahabat-sahabat semua yang Allah muliakan, kita masuk pada Perang Hunain. Perang Hunain ini peperangan yang terjadi pasca Futuh Mekah. Dan ini menjadi peperangan yang cukup mengharu biru. Kenapa? Karena dalam peperangan ini ada drama ya. Seperti yang terjadi pada Perang Uhud. Jadi ada drama, hanya saja endingnya tetap berbeda. Sekalipun agak mirip-mirip sama dengan Perang Uhud, tetapi endingnya tetap berbeda. Tetapi ini memberikan banyak pelajaran bagi kaum muslimin bahwa ada hal-hal yang menjadi catatan-catatan penting dalam peperangan, sehingga peperangan ini betul-betul tidak boleh terjebak dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh aturan Allah dan Rasul. Andai kemudian itu dilanggar, maka resikonya adalah kekalahan. Jadi kalau itu dilanggar, aturan-aturan Allah tersebut dilanggar, maka resikonya adalah kekalahan. Jadi ini sudah menjadi aksioma bahwa, sekali lagi, saya perlu tegaskan kembali, kemenangan kaum muslimin bukan disebabkan karena banyaknya pasukan, kemenangan kaum muslimin bukan karena banyaknya logistik, kemenangan kaum muslimin bukan karena lengkapnya persenjataan. Tapi ketika kaum muslimin berada pada aturan Allah dan Rasul-Nya, maka kemenangan itu menjadi haknya kaum muslimin. Saat kaum muslimin keluar dari aturan Allah dan Rasul-Nya, maka hak kemenangan itu Allah angkat, Allah cabut. Jadi wajar kalau kemudian banyak kaum muslimin di belahan bumi manapun itu yang tidak kunjung kemudian mendapatkan kemenangan demi kemenangannya. Ya, alasan paling krusial, saya rasa ada faktor ketaatan yang belum terpenuhi. Atau setidaknya ketaatan yang sudah dilakukan belum sampai pada batas minimum yang Allah kehendaki. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini menjadi aksioma di dalam konteks setiap peperangan yang terjadi, baik itu di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan di setiap generasi-generasi berikutnya, bahwa Islam selalu menekankan tentang aspek ketaatan terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya. Andai itu kemudian tidak diindahkan, maka resikonya adalah hak kemenangan itu tidak lagi Allah berikan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hal ini pun akan berlangsung sampai zaman-zaman berikutnya, bahkan sampai akhir zaman. Artinya kalimat ini, kemenangan kita ada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, itu menjadi kaidah yang berlaku sampai akhir zaman. Hingga akhir zaman pun jika ini tidak diindahkan, ya resikonya hak kemenangan itu tidak akan Allah berikan kepada kita. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka perlu digarisbawahi bahwa untuk sampai pada setiap kemenangan yang kemudian didapatkan oleh kaum muslimin, maka setiap kita wajib mengenal, memahami, sekaligus mengaplikasikan apa itu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ini jadi poin penting di dalam proses perjalanan kaum muslimin dalam pentas sejarah dunia. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Perang Hunain ini, setelah Futuh Mekah, itu ada ungkapan dari kelompok Hawazin, dan juga Bani Saqif, Bani Hawazin dan juga Bani Saqif, mereka kemudian membuat rencana. Jadi setelah Muslim menguasai Madinah, Muslim membebaskan Mekah, itu ada kekhawatiran dari beberapa kabilah sekitar Mekah, sekitar Syam, itu mereka punya banyak kegelisahan, punya banyak ketakutan. Makanya Hawazin dan Saqif terutama, mereka merencanakan untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa mereka, Muhammad akan memerangi kita. Nah, sebelum kita diperangi, kita perangi duluan. Teman-teman yang Allah muliakan, tidak hanya itu, kemudian Hawazin dan Saqif juga mengajak beberapa kabilah-kabilah yang lain. Di antaranya kabilah Nasr, kabilah Jusham, kabilah Sa'ad bin Bakr, kabilah Hilal, kabilah Qais, dan juga kabilah Ailan. Yang saya garis bawahi, kabilah Sa'ad bin Bakr ini menjadi kabilah yang penting sebetulnya bagi Nabi SAW. Kenapa? Karena di antara ibu susuan Rasulullah SAW adalah seorang perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakr, namanya Halimah. Makanya dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu di antara kabilah-kabilah yang sudah komit untuk merencanakan memerangi Nabi SAW. Kemudian dari kabilah-kabilah tadi diangkatlah seorang pemimpin kabilah, seorang pemimpin pasukan. Dia bernama Malik bin Auf. Malik bin Auf al-Nasri dari Bani Nasr. Ini digadang-gadang sebagai
panglima, jadi pimpinannya kabilah-kabilah yang akan memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau yang diputuskan sebagai komandan, sebagai pemimpin pasukan untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada strategi tambahan dari Malik bin Auf nantinya. Dalam perjalanan sejarahnya, beliau menyertakan kaum Hawa, para wanita dan juga anak-anak ikut terlibat dalam perang Hunain. Ini nanti jadi menarik. Kenapa? Karena biasanya perempuan dan anak-anak itu tidak dilibatkan dalam perang. Mereka suruh stay, tinggal di dalam benteng, yang keluar dari benteng hanya kaum laki-lakinya saja. Nah, dalam kesempatan perang Hunain ini, perempuan dan anak-anak pun diikut sertakan. Ini menjadi perdebatan di dalam internal mereka, tapi juga menjadi cara yang menurut Anas bin Malik ini pasukan yang barisannya paling rapih, paling baik. Kata Anas bin Malik ketika melihat pasukannya Malik bin Auf, kata Anas bin, ini pasukan yang paling baik, barisan yang paling baik. Nanti bagaimana penjelasan urutan barisannya kita akan lanjutkan di pemaparan berikutnya. Teman-teman yang Allah muliakan, kemudian Malik bin Auf ini membangkitkan moralitas sekaligus semangatnya orang-orang kafir lah dalam hal ini Hawazin, Saqif, Nasr, Jusham, Ailan, Qais dan semuanya itu Sa'ad bin Bakar dan seluruhnya itu dibangkitkan semangatnya oleh Malik bin Auf dengan kalimat, kata Malik bin Auf, sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah bertempur dengan pasukan perang yang sesungguhnya. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab, dalam perang Mu'tah, itu kata Malik bin Auf, Muhammad belum pernah berperang dengan pasukan yang sesungguhnya. Dulu dia hanya berhadapan dengan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan, pengalaman dalam peperangan. Maka wajar kalau Muhammad kemudian menang. Itu kata Malik bin Auf. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalimat ini disampaikan oleh Malik bin Auf kepada pasukan kufar lah saat itu dalam rangka membangkitkan semangat, membangkitkan semangat patriotisme di kalangan orang-orang kafir saat itu supaya berani dan siap bertempur dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi memang sengaja disetting demikian dengan harapan orang-orang kafir yang dikomandani oleh Malik bin Auf itu berani dan siap dengan penuh semangat melawan Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya ini kan bualannya lebih besar sebetulnya. Cuman dalam hal ini, terlepas benar atau tidak yang disampaikan oleh Malik bin Auf, tapi setidaknya kemampuan Malik bin Auf dalam memobilisasi massa itu cukup berhasil. Beliau mampu mobilisasi massa cukup baik, cukup apik, sampai pada semangat yang luar biasa. Padahal sebenarnya itu kan bualan. Artinya kalimat ini mengandung kebohongan cukup besar. Bahwa Nabi Muhammad tidak berhadapan dengan pasukan yang kuat, tidak berhadapan dengan pasukan yang berpengalaman, itu kan bohong. Nabi Muhammad justru berhadapan dengan pasukan yang kuat, pasukan yang luar biasa. Misalkan dalam perang Mu'tah, pasukan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW kan orang-orang Romawi plus dengan kabilah Arab Syamnya, itu pasukan luar biasa. Apalagi dengan perbandingan jumlah pasukan yang tidak logis. Dari kelompok Nabi Muhammad kaum muslimin ada 3.000 orang, tapi dari pihak kafir 200.000 orang. Ini jelas perbandingan yang sangat jauh. Tapi sekali lagi dalam pandangan Malik bin Auf, Muhammad tidak berhadapan dengan pasukan sesungguhnya. Ini untuk membangkitkan nilai patriotisme yang dimiliki oleh orang-orang kafir saat itu. Dan pada akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, kata-kata omong besar itu tetap berpengaruh di dalam memberikan semangat terhadap pasukan yang mungkin masih ragu-ragu, mungkin masih berpikir, mungkin masih nebak-nebak kira-kira harus memang menghadapi Muhammad SAW atau tidak. Tapi ya dengan omong besar, dengan kalimat-kalimat yang hiperbolis, ya mungkin kalau bahasa kita dengan kalimat-kalimat yang halu, itu Malik bin Auf mampu membangkitkan semangat berperangnya orang-orang kafir. Walaupun nanti pada akhirnya ya tetap putusan Allah lah yang menentukan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tadi saya kutip bahwa Malik bin Auf itu menyertakan kaum Hawa dan juga para anak-anak untuk terlibat dalam pasukan perang. Ini dilakukan oleh Malik bin Auf dengan pertimbangan ketika wanita dan anak-anak dilibatkan dalam peperangan, maka peluang pasukan perang untuk mundur dan kembali atau lari dari medan perang itu minim. Kenapa minim? Karena mereka akan dihinggapi rasa malu sama perempuan dan sama anak-anak mereka. Yang kedua, mereka akan semakin berani berada di medan perang. Kenapa? Karena kalau di belakang ada wanita dan juga anak-anak, kemudian mereka kalah dalam peperangan, automatically
perempuan dan anak-anak tadi akan dijadikan sebagai tawanan. Dan notabene tawanan dalam peperangan dijadikan sebagai budak atau hamba sahaya. Dan jelas ini bagian hal yang sangat mereka takutkan dan mereka tidak inginkan. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, makanya orang-orang kafir, terutama Malik bin Auf, merencanakan dan membuat strategi wanita dan anak-anak dilibatkan dalam peperangan agar tujuan dua tadi tercapai. Satu, menghindari lari dari medan perang. Yang kedua, perjuangan yang mati-matian, yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pasukan kafir saat itu supaya memang mereka betul-betul mengerahkan daya dan upayanya untuk memenangkan peperangan. Karena kalau misalkan mereka kalah, maka resikonya perempuan dan anak-anak mereka, atau istri dan anak-anak mereka, atau keluarga dan anak-anak mereka dari perempuan dan anak-anak, otomatis akan jadi hamba sahaya. Dan itu bentuk kenistaan yang mereka akan alami. Maka teman-teman yang Allah muliakan, Malik bin Auf ini sengaja membawa pasukan tadi untuk menguatkan dua poin tadi. Makanya kata Anas bin Malik, barisan yang paling baik yang pernah aku lihat di barisannya Malik bin Auf. Di depan itu ada pasukan berkuda, kavaleri. Di pertengahan itu ada pasukan prajurit tanpa kendaraan, tanpa kuda. Kemudian yang belakang para wanita dan anak-anak. Jadi ada 4 barisan besar yang kemudian disiapkan oleh Malik bin Auf. Sekali lagi kata Anas bin Malik, barisan yang paling baik yang pernah aku lihat di barisan ini. Jadi cukup rapi, cukup apik, sampai strateginya itu kena gitu. Jadi dua hal yang kemudian ditekankan oleh Malik bin Auf dipastikan bisa tercapai. Yakni satu, menghindari lari dari medan perang. Yang kedua, memastikan perjuangan orang-orang kafir itu dengan segenap daya dan upaya yang mereka punya. Ini 2 target kenapa wanita dan anak-anak dihadirkan. Teman-teman yang Allah muliakan, tetapi hal ini, gitu, tadi kan ada perdebatan ya di internal, itu diprotes oleh Duraid bin Shimah. Kata Duraid bin Shimah, saya perjelas dulu teman-teman yang Allah muliakan. Duraid bin Shimah ini seorang laki-laki yang sudah sepuh, tetapi pengalaman berperangnya tidak dilakukan. Makanya tetap dilibatkan sebagai penasehat di dalam pasukannya Malik bin Auf. Hanya saja secara usia memang sudah sangat sepuh, tapi tetap dilibatkan karena faktor pengalaman. Nah, ketika tahu Duraid bin Shimah ini bahwa Malik bin Auf membawa pasukan perempuan dan juga anak-anak, kata Duraid, beliau sampaikan kepada Malik bin Auf, wahai Malik, apabila engkau memenangkan peperangan ini, maka tiada yang bermanfaat bagimu kecuali seorang dengan pedang dan tombaknya. Jadi kenapa harus bawa wanita dan anak-anak? Kan peperangan ini kan urusannya dengan pedang dan tombak. Maka yang akan bermanfaat bagi kita nih dalam pasukan ini, ya mereka yang bawa pedang dan juga bawa tombak. Adapun wanita dan anak-anak kan nggak bisa dilibatkan dalam bawa pedang, bawa tombak. Mereka hanya penyerta saja, hanya ikut serta saja. Tidak bisa kemudian kita sodorin mereka dengan pedang dan tombak. Maka kata Duraid bin Shimah, mereka tidak bisa memberikan manfaat bagi kamu, wahai Malik. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dan resikonya, kata Duraid bin Shimah, jika ente kalah, maka ente akan dicaci maki di hadapan keluarga ente. Kenapa? Karena sudah membawa serta seluruh anak dan istrinya, dan kemudian kalah, kan itu hanya akan mendapatkan kehinaan dan kenistaan dalam sejarah hidupnya seorang Malik bin Auf. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tetapi jawaban Malik bin Auf tentunya ya karena beliau seorang komandan, dia punya otoritas untuk menentukan kebijakan. Kata Malik bin Auf, demi Allah, aku tidak akan melaksanakan saranmu karena engkau sudah tua dan pikiranmu tumpul. Kata Malik bin Auf, betul ente punya pengalaman banyak, betul ente sudah dikenal sebagai pejuang, tapi kan urusan umur ente sudah tua. Sehingga kata Malik bin Auf, ente sudah punya pandangan yang tumpul dan sudah tua. Sudahlah, nggak usah ikut campur, biar ini jadi urusan saya, kata Malik bin Auf. Dan beliau tetap membawa seluruh istri dan juga seluruh anak-anak dari beberapa kabilah yang tadi disebutkan. Ada Bani Hawazin, Saqif, Nasr, Jusham, Qais, Ailan, Sa'ad bin Bakar, dan yang lain. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, setelah siap pasukan kavalerinya, pasukan tanpa kudanya, dan wanita serta anak-anak, kemudian Malik bin Auf memerintahkan bahwa pedang yang sudah mereka bawa, itu sarungnya harus dipatahkan. Sarungnya harus dipatahkan. Sarung pedangnya harus dipatahkan. Kenapa ini dilakukan? Kata Malik bin Auf, kata beliau, jika kalian melihat mereka, kata Malik bin Auf, maka patahkanlah sarung kalian, sarung pedang kalian. Kemudian bersatulah ibarat satu orang. Maka
Itu instruksi yang disampaikan oleh Malik bin Auf. Jadi kalau sudah sampai berhadapan dengan orang Muslim nanti, kata Malik bin Auf, patahkan sarung dan majulah ke medan perang. Hal ini dilakukan oleh Malik bin Auf, diperintahkan oleh Malik bin Auf dengan pertimbangan bahwa pedang yang tidak lagi memiliki sarung itu tidak akan pernah disarungkan lagi sebelum kemenangan dalam peperangan itu didapatkan. Dan ini menjadi menjadi isyarat bahwa perang ini harus dilakukan sampai tetes darah penghabisan, sampai kemenangan itu didapatkan. Itu kata Malik bin Auf. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hal ini dilakukan sekali lagi untuk menghantarkan mereka kepada kemenangan. Dan kalau kita lihat dalam sejarah kaum muslimin, misalkan ketika Tariq bin Ziyad radhiyallahu an itu berusaha untuk membebaskan Andalusia di sebuah gunung kan itu mau masuk ke Andalusia itu lewatin sebuah pantai kemudian perbukitan, itu kata Tariq bin Ziyad, bakar seluruh perahu yang kita pakai. Dan itu menjadi komitmen bahwa kedatangan kaum muslimin ke kota Andalusia atau Spanyol itu harus dengan membawa kemenangan untuk membebaskan mereka dari penindasan orang-orang kafir saat itu. Dan itu komitmen untuk menang. Jadi ya sama mungkin kayak Malik bin Auf. Kalau Malik bin Auf konteksnya sarung pedang yang dirusak atau yang dipatahkan. Kalau Tariq bin Ziyad itu perahunya yang kemudian harus dibakar. Supaya tidak ada keinginan lagi untuk kabur dari medan perang. Baik teman-teman yang Allah muliakan. Kemudian ini strategi yang paling jitu saya rasa dilakukan oleh Malik bin Auf selain menyertakan wanita, menyertakan anak-anak supaya meminimalisir kabur dari medan perang, supaya berjuang dengan sungguh-sungguh, ditambah lagi memerintahkan mematahkan sarung pedang supaya memang betul-betul tidak ada lagi peluang untuk kalah dalam peperangan ini. Dan yang ketiga yang paling penting saya rasa dalam strateginya Malik bin Auf adalah menempatkan pasukan-pasukan kecil itu di balik bukit dan di balik-balik gunung. Dan saya rasa ini menjadi kekuatan tersendiri orang-orang kafir saat itu. Jadi ada satu lembah, di mana satu lembah ini pinggir-pinggirnya itu diisi oleh perbukitan, sehingga kata Malik bin Auf, kita harus datang duluan ke tempat ini, kemudian kita harus menempati sisi-sisi bukit itu, lebih dulu daripada kaum muslimin. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini jadi poin tersendiri bagi Malik bin Auf. Kenapa? Pertama, dia harus datang duluan. Pasukannya harus datang duluan ke tempat ini. Dan yang kedua, menempati posisi-posisi penting sebelum umat muslim datang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, biasanya, nih kalau pakai biasanya, yang punya logika seperti ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap perjalanan peperangan Nabi Muhammad, itu selalu pasukan kaum muslimin datang duluan. Selalu. Dalam perang Badar selalu datang duluan. Dalam perang Uhud selalu datang duluan. Jadi selalu datang duluan di tempat yang kemudian dijadikan sebagai medan perang. Makanya nanti banyak keuntungan kalau datang duluan. Di antaranya pasukan yang sudah datang duluan itu jauh lebih ready, jauh lebih siap untuk menunggu pasukannya akan datang. Artinya pasukannya akan datang bisa diserang dengan kondisi mendadak sehingga mereka kaget sekaligus ketakutan sekaligus kalah nantinya. Makanya kaum muslimin dalam lintasan sejarahnya selalu datang duluan ke medan perang. Itu satu. Yang kedua, persiapannya jauh lebih ready, jauh lebih matang, prepare-nya jauh lebih maksimal. Itu biasanya Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam perang Hunain, yang datang duluan bukan Nabi dan bukan kaum muslimin, tetapi pasukan kafir yang datang duluan ke Hunain ini. Dan ini nanti mempengaruhi ritme peperangannya, mempengaruhi ritme peperangannya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Hawazin, nanti kenapa ya, alasan kenapa Nabi Muhammad kok bisa datangnya terlambat, bisa datangnya keduluan sama pasukan kafir, itu nanti ada alasan cukup penting. Ini salah satu kelemahan tim mata-matanya Nabi SAW. Ini nanti kita bahas. Tapi yang jelas Malik bin Auf itu memerintahkan kepada pasukannya untuk datang duluan menuju Hunain, dan mereka harus sudah siap menempati perbukitan, menempati celah-celah perbukitan di pinggiran lembah Hunain. Dan itu dilakukan oleh Malik bin Auf dengan pertimbangan kita betul-betul harus merebut kemenangan ini dari Muhammad SAW. Bisa teman-teman bayangkan, satu sisi wanita, anak-anak dilibatkan, sehingga mental pasukan orang-orang kafir ini makin tinggi, egonya makin kuat, gengsinya makin tinggi.
Yang kedua, sarung pedang dipatahkan sehingga kemenangan itu menjadi target satu-satunya. Tidak ada kalah, tidak ada pengampunan, pokoknya harus menang. Yang ketiga, harus datang duluan. Lebih prepare, lebih maksimal nanti persiapan. Yang keempat, mengisi celah-celah bukit. Ini rencana sudah sangat apik menurut saya. Ini rencana Malik bin Auf sudah sangat apik, sudah sangat rapi, sehingga tingkat kemenangannya cukup besar. Kalau hitung-hitungan manusiawinya ini sudah sangat rapi sekali. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka semua rencana tadi sudah disiapkan. Kemudian Malik bin Auf sudah menempatkan beberapa pasukan di titik-titik perbukitan Hunain. Kemudian kata Malik bin Auf, ketika datang orang-orang Islam, maka serang mereka dengan serangan yang dahsyat, serangan yang mendadak, karena pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Sehingga ini harus dilakukan, kata Malik bin Auf. Dan teman-teman yang Allah muliakan, itu rencana dan strateginya Malik bin Auf dalam perang Hunain. Dan sekilas kalau kita lihat dari sebab-sebab manusiawinya, karena kan kita juga tetap mempertimbangkan poin ini ya, bahwa Nabi Muhammad SAW saja tetap mempertimbangkan sebab-sebab manusiawi. Di sebelum kemenangan yang sifatnya given dari Allah Azza wa Jalla, Nabi Muhammad tetap mengedepankan sebab-sebab manusiawi. Dari mulai informasi yang harus utuh, kemudian persiapan yang harus lebih maksimal, kemudian informasi pasukan muslim yang dirahasiakan sampai pada waktunya nanti, itu kan dilakukan oleh Nabi sebagai sebab-sebab kemenangan yang sifatnya sebab-sebab manusiawi. Nah, ini kalau lihat dari pasukan kafir, sebab-sebab manusiawinya sudah memungkinkan untuk menang. Jadi sekali lagi nanti kan keputusan menang adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Baik, teman-teman kaum muslimin yang Allah muliakan, dalam peta itu dijelaskan ya, dalam peta ada pasukan kafir itu berangkat dari masing-masing kabilah menuju Hunain. Kemudian kaum muslimin dari kota Mekah saat itu, karena kaum muslimin kan setelah Futuh Mekah jadinya berasal dari Mekah, itu juga berangkat menuju Hunain, sehingga nanti pertemuan mereka ada di lembah Hunain. Jadi dari arah utara kaum kafir datang, dari arah selatan dari arah Mekah kaum muslimin datang, sehingga nanti akan bertemu di sebuah lembah namanya lembah Hunain, dan itu sudah bergerak. Nah, cuman sayangnya memang sekali lagi pergerakan orang-orang kafir dalam ini dipimpin oleh Malik bin Auf jauh lebih prepare, jauh lebih maksimal dibanding persiapan yang dimiliki oleh kaum muslim saat ini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu dari sisi Malik bin Auf. Kita akan cek dari sisi Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslim. Jadi yang pertama, Nabi Allah Muhammad SAW mengirim sebuah seorang mata-mata namanya Abi Hadrat al-Aslami. Abi Hadrat al-Aslami ini mata-mata atau jasus yang diutus oleh Nabi SAW untuk melihat sejauh mana pergerakannya orang-orang kafir. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abi Hadrat al-Aslami ini diutus oleh Nabi, kemudian tinggal di komunitas pasukan kafir itu 1-2 hari. Dalam suatu riwayat 1-2 hari. Beliau tinggal di sana sebagai mata-mata untuk memastikan bahwa pergerakan kafir seperti apa, rencana kafir seperti apa, kapan mereka berangkat, berapa jumlah sesungguhnya mereka, bagaimana persenjataan mereka, bagaimana strategi mereka, itu harus didapatkan oleh seorang mata-mata. Harus didapatkan oleh seorang mata-mata. Ketika informasi dari mata-mata itu setengah-setengah, atau informasi yang didapatkan oleh mata-mata itu tidak maksimal, atau bahkan salah, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap strategi yang Nabi buat. Karena informasi dari mata-mata inilah yang menjadi sebab strategi oleh Nabi SAW dibuat. Jadi kalau kemudian mata-mata ini menyampaikan informasi yang setengah-setengah, atau bahkan menyampaikan informasi yang salah, maka strategi yang akan Nabi buat tentunya juga jadi salah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi pentingnya mata-mata di dalam sebuah proses peperangan, saya rasa menjadi poin yang sangat penting. Bahkan beberapa penjelasan peperangan sebelumnya saya sampaikan, mengenal atau memahami, mengetahui pergerakan musuh, kemampuan musuh, itu adalah setengah dari kemenangan. Jadi kalau misalkan informasi ini tidak didapatkan, maka setengah kemenangan nanti tidak ada. Makanya penting sekali untuk mengetahui sejauh mana strategi informasi yang didapatkan dari pihak musuh ini sangat krusial dalam sebuah peperangan.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abi Haddad al-Aslami ini sayangnya itu tidak bercampur dengan warga Hawazin. Dengan pasukan Hawazin itu tidak bercampur. Jadi tidak di kalangan Bani Sakib, Bani Hawazin dan yang lainnya itu Abi Haddad al-Aslami tidak maksimal. Tidak sampai bercengkrama dengan warga lokal, tidak sampai dengar dengan sangat maksimal. Akhirnya ya cuman mengamati kemudian memberikan interpretasi gitu. Tidak sampai, kan ada begini teman-teman yang Allah muliakan. Ada yang mengamati masuk ke dalam barisan orang-orang kafir atau warganya orang-orang kafir, kemudian nanya sana, nanya sini, ngobrol sama sana, ngobrol di sini, ngobrol di warung kopi, mungkin dalam konteks kita, ngobrol dengan siapa yang ada di jalan, di warung, di toko, di kumpulan-kumpulan, sampai informasi yang didapatkan kaya dan banyak. Sehingga itu nanti disimpulkan informasi tadi sebagai bahan untuk Nabi SAW membuat strategi. Itu cara yang efektif. Tapi kalau cuma datang ke sebuah perkampungan, kemudian hanya melihat, kemudian menyimpulkan sendiri, maka data yang didapatkan itu bukan kesimpulan fakta, tetapi kesimpulan si personanya, kesimpulan si mata-matanya. Padahal faktanya belum tentu sesuai dengan apa yang dia pahami. Jadi kayak hanya sebatas memberikan interpretasi terhadap fenomena yang ada. Maka ini yang jadi problem ketika Abi Haddad al-Aslami tidak mendapatkan informasi secara utuh, tapi hanya memberikan interpretasi terhadap apa yang dia lihat. Dan interpretasi inilah yang beliau sampaikan kepada Nabi SAW sehingga tidak utuh, tidak maksimal. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini menjadi kelemahan dalam setiap peperangan Nabi SAW. Kenapa? Karena tidak biasanya Nabi SAW mendapatkan informasi yang tidak utuh. Dan ini jarang-jarang. Nabi mendapatkan informasi yang tidak utuh ini sangat jarang-jarang. Dan ini saya rasa baru pertama kalinya seorang Nabi SAW mendapatkan informasi yang tidak utuh. Dan itu ya bagian dari kelemahan saat itu mata-mata saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, terutama yang hampir tidak diketahui oleh Abi Haddad al-Aslami adalah strategi musuh akan ditempatkan di mana. Gerakan musuh akan menyerang Nabi itu iya didapatkan. Siapa pemimpinnya, Malik bin Auf sudah didapatkan. Tetapi ketika masuk pada pembahasan strateginya seperti apa, mereka akan ditimpan di mana saja, dan itu luput dari pengamatan informasi seorang Abi Haddad al-Aslami. Sehingga Abi Haddad al-Aslami tidak tahu ini musuh bakal ada di mana. Yang beliau tahu hanyalah orang-orang kafir akan datang untuk bertempur dengan kaum muslim. Di mana letak mereka, di mana posisi mereka, seperti apa detailnya, itu yang tidak didapatkan oleh Abi Haddad al-Aslam. Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan. Jadi ini juga saya rasa tarbiyah dari Allah Azza wa Jalla nantinya, bahwa Allah ingin mengajarkan kepada Nabi, kepada para sahabat, bahwa peperangan yang tidak diawali dengan persiapan yang matang itu sama saja seperti menghantarkan nyawa. Ini kasarnya demikian. Walaupun tetap nanti Allah Azza wa Jalla memiliki otoritas dalam kemenangan perang dunia. Tetapi ada pelajaran bahwa jika perang, maju ke medan perang tanpa persiapan, tanpa ilmu yang mapan, tanpa persiapan yang mumpuni, tanpa persiapan yang cukup matang, strategi yang cukup matang, itu hanya menghantarkan nyawa. Dan itu jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh, bahwa peperangan tetap harus dilakukan dengan cara yang cukup matang. Matang dalam persiapan. Sekalipun nanti endingnya adalah Allah yang punya ketentuan. Tetapi persiapannya tetap harus matang. Dan itu menjadi tarbiyah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan 12.000 prajurit, 10.000 itu yang berangkat dari kota Madinah, yang 2.000 orangnya itu orang-orang yang baru masuk Islam. Yang dalam surat An-Nasr dijelaskan sebagai yadkhuluna fi dinillahi afwaja, di mana orang-orang Mekah saat itu yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillahi, dalam agama Islam, afwaja, berbondong-bondong. Itu yang 2.000 orang. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, 10.000 tambah 2.000 totalnya 12.000. 12.000 orang inilah yang diajak oleh Nabi untuk melakukan pembebasan terhadap beberapa kabilah-kabilah di sekitar Mekah dan di sekitar Syam, untuk kemudian mereka harus ikut dalam agama Islam atau nantinya membayar jizyah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dari pasukan kafir dalam beberapa riwayat itu ada 25 ribuan orang.
Jadi ini hampir setengahnya dari pasukan kafir, 25.000, 24.000 sampai 25.000 orang. Dari pihak kaum muslimin ada 12.000 orang. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi menyiapkan pasukan 12.000, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam, ya bahasanya meminjam, 3.000 tombak kepada Naufal bin Haris bin Abdul Muthalib. Haris ini putra pertamanya Abdul Muthalib. Jadi Haris ini pamannya Nabi, uaknya Nabi. Jadi anak yang paling tua dari Abdul Muthalib namanya Haris. Beliau punya anak namanya Naufal. Jadi Naufal dengan Nabi itu sepupuan. Nah, Nabi meminjam kepada sepupunya yang bernama Naufal bin Haris bin Abdul Muthalib sekitar 3.000 tombak. Dan waktu itu Naufal masih musyrik. Kemudian meminjam 30 baju besi. Kemudian 30 ekor unta. Jadi Nabi Muhammad SAW meminjam 3.000 tombak dari Naufal bin Haris, kemudian 30 baju besi dan 30 ekor unta. Itu juga pinjam dari Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah itu ya juga sama, masih dalam kategori musyrik beliau. Dengan Naufal bin Haris sama saja. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi datang kepada, kalau dengan Naufal selesailah, pinjam 3.000 tombak. Nah, ketika ketemu dengan Sofwan bin Umayyah, beliau meminjam 30 baju besi dan 30 ekor unta. Kata Nabiullah Muhammad SAW, tolong sediakan 30 baju besi dan 30 ekor unta. Maka Sofwan bin Umayyah menjawab, kata Sofwan bin Umayyah, ini sebagai rampasan, wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, tidak. Ini bukan rampasan, ini adalah pinjaman. Kata Nabi SAW. Jadi kalau nanti ada yang hilang, maka Nabi menawarkannya jadi hutang. Jadi kalau hilang, barang yang dipinjam, maka itu akan jadi hutang. Misalkan baju besi 30, ternyata rusak 5, dan itu hilang 5. Gitu. Atau nggak tahu kemana 5 baju besi, maka yang 5 baju besi ini akan jadi hutang. Kalau rampasan kan tidak. Kalau rampasan itu jadi hak miliknya Nabi SAW nanti, atau hak miliknya kaum muslim. Ketika dialog dengan Sofwan bin Umayyah, kata Sofwan, ini rampasan wahai Muhammad. Maka dia oleh Nabi SAW, bukan, ini pinjaman. Kenapa kemudian Sofwan bin Umayyah menganggap ini atau bertanya ini tentang rampasan? Karena kota Mekah kan sudah dibebaskan oleh Nabi SAW, telah dikalahkanlah penduduk kota Mekah oleh Nabi SAW. Kan ideanya memang yang kalah itu ya harta mereka otomatis jadi milik yang menang. Dalam bahasa kitanya al-gonimah atau al-fai. Al-fai itu kalau tidak terjadi peperangan, gonimah kalau terjadi peperangan. Kan ideanya memang demikian. Makanya Sofwan bin Umayyah nanya, ini harta rampasan yang kau ambil ini, 30 baju besi dan 30 ekor unta. Maka dijawab oleh Nabi SAW, bukan. Ini sebagai pinjaman saja. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau lihat cara Nabi, ini dialog tarbiyah Nabi dengan orang-orang kafir saat itu, elegan, terhormat, dan jauh dari nilai-nilai zalim, itu luar biasa. Jadi dialog Nabi itu elegan dan terhormat, tidak sampai menghinakan orang-orang yang kemudian sudah kalah dalam Fatu Mekah. Itu Nabi tidak menghinakan. Sebagaimana Nabi tetap menghormati Abu Sufyan, Nabi menghormati para penduduk kota Mekah dengan kalimat, siapa yang tinggal di rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa yang tinggal di rumah masing-masing, menutup rumahnya masing-masing, dan berdiam diri di rumahnya masing-masing, mereka pun selamat. Ini kan Nabi memberikan penghormatan terhadap penduduk kota Mekah. Jadi dialog yang terhormat, dialog yang elegan. Dan yang ketiganya tidak zalim. Artinya Nabi bisa saja mengambil hartanya orang-orang Mekah sebagai al-fai atau sebagai kebutuhan. Tetapi kemudian ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tetap memberikan nilai-nilai azas-azas keadilan terhadap penduduk kota Mekah. Dan pada akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, justru dengan cara seperti ini, dengan cara Nabi yang dialognya elegan, dialognya terhormat, tetap menjaga marwah derajat penduduk kota Mekah, tetap menjaga kehormatan mereka. Pada akhirnya justru pintu inilah yang buat mereka masuk Islam dengan kesadaran mereka. Akhirnya mereka masuk Islam dengan kesadaran mereka. Nanti Naufal bin Haris, kemudian Sofwan bin Umayyah akhirnya masuk Islam. Bukan karena paksaan, bukan karena takut dengan hunusan pedang, tetapi atas kesadaran mereka terhadap Nabi SAW bahwa ini Nabi sudah sedemikian baik, sudah sedemikian memberikan penghormatan terhadap orang-orang dan tidak berbuat zalim, jauh dari berbuat zalim. Maka ya mereka terpanggil dengan sendiri. Jadi saya rasa ini jadi poin penting bahwa dialog keagamaan memang harus dimulai dengan kalimat-kalimat yang terhormat. Dialog keagamaan harus dimulai dengan nilai-nilai keadilan. Jadi
Saya beberapa kali masuk nih, agak sedikit keluar sedikit. Ketika dialog dengan orang-orang yang berbeda agama, ada beberapa ikhwan kita yang kata-katanya kasar, menghina sana, menghina sini. Saya rasa malah jadi tidak produktif ya, justru hanya menciptakan kontraproduktif. Dialog keagamaan tadi menjadi kontraproduktif, sehingga wajar kalau kemudian ada banyak orang yang kemudian underestimate terhadap agama Islam. Ya karena orang-orang yang ditampilkan ya kasar, kata-katanya kotor, mungkin agama yang lain, sehingga ya orang, oh begini ya orang Islam. Padahal, sekali lagi, dialog tarbiyah yang Nabi lakukan, Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, itu jauh dari hal-hal tadi. Nabi elegan, terhormat, dan menjaga ajas-ajas keadilan. Dan saya rasa ini menjadi poin penting bagi kita untuk Islam itu ya begini. Islam itu ya begini. Asal jangan yang lain dolim saja. Kalau yang lain dolim, ya jangan salahkan juga jika kemudian umat Islam lebih ketat dan lebih tegas dalam masalah hal itu. Baik, teman-teman yang Allah muliakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyiapkan 12.000 pasukan, 3.000 tombak, 30 baju besi, 30 ekor unta, sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Bahkan pasukan berkuda ya Nabi yang Shallallahu Alaihi Wasallam berangkatkan itu kan lebih banyak dibanding pasukan berkuda di perang-perang sebelumnya. Itu dipastikan, teman-teman yang Allah muliakan. Pasukan berkuda yang Nabi bawa dalam perang Badar itu lebih banyak. Orang Ansor, orang Muhajirin yang datang dari Madinah itu kan berkuda semuanya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dalam perang Badar kan hanya 2 kuda. Dalam perang Uhud juga kalau tidak salah cuma 2 kuda. Artinya tidak banyak kuda yang kemudian disiapkan oleh Nabi. Sampai dalam perang Badar itu kan dipakai bergantian. Nah, dalam perang Hunain rata-rata berkuda. Mayoritas berkuda. Dan ini pasukan yang banyak, pasukan yang rapi, pasukan yang lengkap, pasukan yang kuat lah. Secara hitung-hitungannya kuat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyiapkan segalanya. Beliau akhirnya berangkat menuju Hunain itu pada tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah. 6 Syawal Nabi berangkat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti sampai sekitar 10 Syawal. Jadi sekitar kurang lebih 3-4 hari Nabi dalam perjalanan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi sedang dalam perjalanan, rombongan 12.000 orang ini, Nabi melewati sebuah pohon, namanya Zatu Anwar. Jadi, pohon ini Zatu Anwar. Ini dari sebelah kiri, Nabi berangkat pada tanggal 6 Syawal, sebelah kanannya orang-orang kafir nanti. Ini yang pertengahan itu lembah Hunain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi berangkat tanggal 6 Syawal, itu ketika melewati sebuah pohon, namanya pohon Zatu Anwat. Jadi pohon Zatu Anwat ini pohon yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, kafir Quraisy tentunya saat itu. Mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon ini, menyembelih kurban di pohon ini, dan mereka duduk berkeliling di pohon ini. Jadi kayak pohon yang diagungkan lah, pohon yang disakralkan lah. Jadi pohon ini kalau dilewati oleh orang-orang Arab itu aktivitasnya kayak tadi, menggantungkan senjata, kemudian mereka berkurban di situ, mereka berkeliling di situ, mereka duduk mengelilingi pohon itu. Dan itu dijadikan sebagai kebiasaan Arab Quraisy zaman dulu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika yang baru masuk Islam ini lewat, kan 2.000 orang ini kan baru masuk Islam, mereka para mu'alaf. Mereka belum ditarbiyah oleh Nabi secara keagamaan dari sisi pemahaman. Itu belum maksimal lah. Karena memang masih baru masuk Islam kan. Ya Ramadan masuk Islam, Syawal sudah diajak berangkat kan. Sangat terbatas keilmuan mereka. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang 2.000 orang ini ketika ikut dengan Nabi, melewati pohon Zatu Anwar, kemudian mereka bilang kepada Nabi SAW, wahai Rasul, tolong dong buatkan bagi kami sebuah pohon, kayak kami dulu punya pohon, namanya Zatu Anwar. Kayak gini, ini dulu pohon, kalau kita lewat sini, kami suka begini. Kita kan sekarang sudah Islam. Tolong dong buatkan juga pohon kayak gini dalam agama Islam. Jadi, sudah masuk Islam, tapi bisa nggak tetap masih punya pohon kayak gini? Pohon yang bisa dijadikan sebagai tempat berdoa, tempat berkurban, menggantungkan senjata, dan seterusnya lah. Begitu. Dan lain-lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, permintaan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang baru masuk Islam saat itu, yang 2.000 orang terutama, itu oleh Nabi SAW dijawab. Kata Nabi SAW,
kalian ini seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir ke kota Yerusalem, kan melewati Laut Merah. Nah, setelah diselamatkan oleh Allah, setelah melewati Laut Merah, itu orang-orang Bani Israel melihat ada beberapa kelompok yang menyembah pohon saat itu. Maka Bani Israel ketika melihat beberapa orang menyembah pohon, mereka bilang kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kata orang-orang Bani Israel, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan bagi kami Tuhan kayak mereka punya Tuhan. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Mereka kemudian menjadikan itu Tuhannya pohonnya sebagai. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Musa alaihi salam, qala innakum qaumun tajhalun. Bahwa kata Nabi Musa, kalian ini orang-orang yang jahil. Sudah tahu ada Allah Azza sebagai Rabb, sebagai satu-satunya Tuhan, masih aja minta pohon jadi Tuhan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalimat Bani Israel ini sama seperti kalimat orang-orang yang baru masuk Islam yang ketika itu diajak dalam perang Hunain. Diajak dalam perang. Kata Nabi SAW, ya kalian juga orang-orang yang bodoh, sebagaimana umatnya Nabi Musa alaihissalam ketika meminta dibuatkan satu Tuhan bagi mereka. Maka jawaban Nabi pun sama, yakni kalian ini orang-orang yang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi ini menjadi pelajaran penting ya. Kenapa? Bahwa Nabi tahu betul bahwa yang 2000 orang ini secara pemahaman keagamaan masih sangat minim. Buktinya permintaan mereka untuk mempunyai pohon berupa Zatu Anwar, atau bernama Zatu Anwar. Artinya mereka masih sangat lemah secara akidah. Tetapi yang jadi pertanyaan, Nabi tahu mereka masih lemah dalam akidah, kenapa masih juga diajak perang? Sedangkan tadi di awal saya sampaikan bahwa peperangan yang kemudian Nabi lakukan itu harus memiliki poin ketaatan di dalam. Ketaatan yang tanpa syarat, ketaatan yang maksimal, ketaatan yang 100%. Yang tidak menyisakan di situ bentuk ketidaktaatan. Itu kan yang kemudian menjadi frame di awal. Nah, kalau Nabi membawa pasukan yang 2000 orang ini yang masih belum teredukasi secara akidah, belum dimaksimalkan secara akidah, terus kenapa harus diajak berperang? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini menjadi kaidah fikih nantinya bahwa dalam pandangan Nabi SAW, jihad itu tidak menuntut akidah yang lurus 100%. Ya, sekalipun masih ada bermasalah, kalau dia mau jihad, ya silakan saja ikut jihad. Dengan harapan, jihad banyak memberikan pelajaran sekaligus sebagai ujian iman bagi mereka yang baru masuk Islam. Jadi dengan harapan, ya ini bagian dari tarbiyah juga. Jadi tidak harus menunggu mereka 100% beriman. Yang penting mereka punya komitmen untuk berperang, punya komitmen untuk membela Islam. Sekalipun akidah mereka masih bermasalah, katakan demikian, maka yaitu mudah-mudahan nanti tercover dengan aktivitas jihad. Artinya dengan aktivitas jihad, keimanan mereka naik dan meningkat. Harapannya kan. Sekalipun pada akhirnya justru yang lari kocar-kacir dalam perang Hunain itu kan ya diawali oleh mereka, orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Nabi SAW dan melanjutkan perjalanan. Kemudian ada ungkapan ya ketika 12.000 orang ini bergerak setelah melewati pohon Zatu Anwar. Dan di antara mereka ada yang punya keujuban, punya rasa ujub di dalam hati-hati mereka bahwa pasukan kaum muslimin ini 12.000 orang. Pasukannya cukup besar. Dalam sejarah peperangan Nabi ini kayaknya yang paling besar. Rata-rata kan 3.000 itu udah paling maksimal. Dalam perang Mu'tah saja 3.000. Ini 12.000 orang. Artinya 4 kali lipat dari perang Mu'tah pasukan kaum muslimin. Dan teman-teman yang Allah muliakan, kata pasukan kaum muslimin, jumlah kita banyak. Peluang menang besar. Gitu. Jadi ini ada kesalahan mindset. Padahal di awal saya tegaskan tadi bahwa kemenangan kaum muslimin bukan karena jumlah yang sangat banyak. Justru karena ketaatan. Nah, ada beberapa orang di kaum muslimin, di barisan kaum muslimin, ya tadi, yang 2.000 orang ini yang secara keagamaan belum teredukasi dengan baik, mereka punya anggapan bahwa selain Zatu Anwar tadi, mereka punya anggapan bahwa dengan jumlah yang banyak, kemenangan pasti mudah diraih. Ini kan sebetulnya sudah salah kaprah dari awal itu, bahwa sudah beda lagi nih aniyah, sudah beda lagi gerakan awal, bahwa mereka
memiliki pandangan bahwa dengan banyaknya jumlah mereka akan mendapatkan kemenangan. Dan jelas ini sekali lagi ini cara pandang yang salah, yang keliru. Maka hal ini kemudian dijelas oleh surat At-Taubah ayat 25. Allah gambarkan betapa ini menjadi hal yang sangat krusial sehingga Allah Azza wa Jalla mencantumkannya dalam surat At-Taubah ayat 20. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa yauma Hunain." Dan ingatlah pada peperangan Hunain. "Id a'jabatkum kasratukum." Ketika kalian berbangga-bangga, ketika kalian ujub, ketika kalian congkak sombong dengan jumlahnya kalian. Falam tugni angkum syai'a. Padahal jumlah yang banyak tidak memberikan manfaat sedikit pun. Itu ketegasan dari Al-Quran. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian akhirnya kaum muslimin semakin beranjak. Sekali lagi ini ada catatan-catatannya. Pertama, kaum muslimin punya rasa ujub. Yang kedua, mereka telah melanggar satu ketaatan, yakni ingin mendapatkan perlindungan selain dari Allah berupa pohon zatu anwa. Jadi sudah ada tiga ya. Sudah lemah di informasi, sudah ada kesyirikan yang belum dituntaskan, ada kesyirikan yang belum bisa dituntaskan secara maksimal, dan yang ketiga ada rasa ujub yang berlebihan yang mereka miliki. Dan itu tiga-tiga ini menjadi catatan penting dalam perjalanan perang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi sudah berangkat tanggal 6 Syawal, akhirnya Nabi sampai pada tanggal 10 Syawal. Sekali lagi sekitar 3 atau 4 harian. Nabi sampai itu hari Selasa. Hari Selasa malam, berarti Selasa malam itu, malam Rabu itu Selasa tanggal 9, tapi malam Rabunya atau Selasa malamnya, hari Selasanya tanggal 9, Selasa malamnya itu sudah tanggal 10. Jadi masuknya, kalau dalam kalender Hijriah kan, awal mula hari itu dimulai dari sejak maghrib. Sehingga kalau Selasa siangnya itu tanggal 9, maghrib hari Selasa itu sudah tanggal 10. Sehingga malam Rabu itu sudah masuk tanggal 10. Jadi Nabi berangkat tanggal 6 Syawal, Nabi sampai itu malam Rabu. Artinya tanggal 10 Syawal. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi sampai, Nabi mempersiapkan pasukan. Ini sebelum melewati lembah Hunain. Sudah siap-siap, sudah ready begitu. Maka teman-teman yang Allah muliakan, saat pagi tiba, Nabi SAW melakukan perjalanan kembali untuk melanjutkan terus sampai agak ke tengah begitu. Setelah sampai menyiapkan pasukan di tengah-tengah lembah, maka Nabi SAW mendapatkan serangan mendadak dari kabilah Hawazin dan kawan-kawan. Jadi ketika sudah sampai malam, Nabi istirahat, kemudian Nabi sholat subuh. Setelah Nabi sholat subuh, Nabi sedang menyiapkan pasukan, baru sedang menyiapkan pasukan Hawazin menyerang. Dan teman-teman yang Allah muliakan, serangan ini mendadak dan membuat kaum muslimin terkaget-kaget. Seluruhnya kaget. Teman-teman yang Allah muliakan, dan ini membuat banyak kalangan dari orang-orang muslim yang akhirnya memilih lari kocar-kacir. Bisa dibayangkan lagi sedang prepare persiapan, kemudian Nabi sedang mau memulai persiapan, Nabi diserang dari berbagai macam penjuru, terutama dari perbukitan. Itu langsung nyerang. Ini gambarnya cukup Masya Allah ya. Jadi sedang berkumpul, Nabi sedang istirahat, mau mempersiapkan pasukan. Setelah istirahat, Nabi SAW diserang oleh Bani Hawazin, Bani Saqif, dan seluruh kabilah-kabilah yang membenci Nabi SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini serangan ini mendadak dan membuat kaget kaum muslimin, dan akhirnya banyak di kalangan kaum muslimin yang lari kocar-kacir. Bisa teman-teman bayangkan, baru juga mau mempersiapkan pasukan mereka sudah diserang oleh pasukan kafir. Jelas ini cukup mengagetkan, dan itu menjadi poin penting di dalam strateginya Malik bin Auf. Karena memang sudah di awal direncanakan. Di awal sudah direncanakan bahwa serang kaum muslimin dengan cara yang mendadak. Dan itu prepare-nya sudah cukup matang. Ini bahasa praktisnya, Nabi kalah start dalam mempersiapkan pasukan. Dan itu tentunya ada penyebabnya tadi, Abi Hatim al-Aslami yang kurang maksimal dalam memberikan informasi tentang perang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai Abu Sufyan itu teriak-teriak, kata Abu Sufyan, kekalahan mereka tidak berujung hingga Laut Merah. Sampai kepikirannya bahwa, pasti mati ini. Dan kita akan terus terpojok sampai ke Laut Merah. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah kaum muslimin pada lari kocar-kacir, nah ini agak menarik nih, teman-teman yang Allah muliakan. Uniknya, orang-orang Hawazin dan kawan-kawan itu tidak ngejar. Padahal kaum muslimin itu ketika diserang mendadak,
dari atas bukit panah terus hujan, kemudian serangan di bawah juga cukup besar, cukup kuat, terutama panah yang kemudian dilepaskan oleh orang-orang kafir, Bani Hawazin dan kawan-kawan, itu membuat kaum muslimin lari kocar-kacir. Nah, uniknya kabilah Bani Hawazin dan kawan-kawan itu tidak ngejar. Mereka tidak ngejar kaum muslimin, jadi dibiarkan saja kaum muslimin lari. Ini satu poin tersendiri. Jadi ini ya tadi ya, strategi sempurna apapun seorang Malik bin Auf, karena dia tetap kafir, tetap otoritas kemenangan hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Malik bin Auf, tidak mengejar kaum muslimin. Silakan teman-teman bandingkan ketika dalam perang Uhud. Kaum muslimin itu ketika perang Uhud, orang-orang kafir kalah di awal, itu kan dikejar oleh kaum muslim. Dikejar oleh kaum muslim. Walaupun sampai akhirnya kan ada insiden turunnya para pemanah di Bukit Rumah. Tapi saat itu kaum muslimin sedang mengejar kaum kafir dalam perang Uhud. Jadi memang mengejar orang yang menjadi musuh itu bagian dari strategi penting. Makanya tadi di awal saya sampaikan, menyerang itu adalah pertahanan yang paling efektif, paling baik. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika orang-orang Hawazin dan kawan-kawan tidak mengejar kaum muslimin sudah lari kocar-kacir, gitu, tapi tidak dikejar oleh orang-orang kafir, mereka tetap stay di tempat-tempat mereka. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dan disinilah kemudian celah strateginya seorang Malik bin Auf sekaligus celah kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, ketika sedang lari kocar-kacir, kan yang dibutuhkan oleh Nabi adalah mengembalikan orang-orang muslim supaya stay, supaya kembali ke medan perang, supaya kembali menata kembali barisan pasukan. Yang penting itu. Kenapa? Karena tidak harus menghadapi kejaran orang-orang kafir. Jadi tantangannya cuma satu, fokus pada mengembalikan semangat kaum muslimin. Coba teman-teman bayangkan jika Nabi dan pasukan kaum muslimin dikejar oleh orang-orang kafir dalam kurun Hawazin dan kawan-kawannya, maka untuk mengembalikan kekuatan kaum muslimin, untuk mengembalikan semangat kaum muslimin itu sangat sulit. Karena sedang dikejar. Lari, dikejar, itu sudah selesai gitu. Lari, dikejar, itu sudah selesai. Jadi agak kesulitan untuk mengembalikan semangat kaum muslimin. Nah, dengan tidak dikejarnya kaum muslimin oleh orang-orang Hawazin dan kawan-kawannya, itu membuat peluang bagi Nabi untuk mengembalikan kekuatan kaum muslimin, membuat mereka bertahan di medan perang untuk mengembalikan kekuatan serta komitmennya kaum muslimin. Ini jauh lebih besar peluang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi sekali lagi strategi seorang Malik bin Auf tetap memiliki celahnya. Mungkin sepandai-pandainya tupai meloncat tetaplah ada 1-2 kali atau 3 kali lah kemudian dia harus terjadi. Termasuk ini juga pelajaran dan tarbiyah penting bagi kaum muslimin bahwa sekalipun kemenangan itu adalah menjadi haknya kaum muslimin, tapi ada sebab-sebab manusiawi yang benar tidak boleh dilupakan. Walaupun pada akhirnya Allah Azza wa Jalla tetap memberikan keputusan dan ketentuan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai Nabi berseru itu, aku sang Nabi, aku bukan dusta, aku tidak dusta, akulah keturunan Bani Abdul Muttalib. Itu oleh Nabi diulang-ulang untuk mengembalikan pasukan kaum muslim. Diulang-ulang oleh Nabi SAW, diucapkan oleh Nabi SAW dengan harapan orang-orang muslim itu bisa kembali mendekati Nabi, maju kembali di medan perang, dan memperkuat kembali barisan, memperkuat kembali kekuatan. Namun teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi berteriak, para sahabat tidak mendengar suaranya Nabi SAW, sehingga mereka lebih memilih untuk berlari. Jadi tetap berlari. Nabi teriak, Nabi berteriak tentang saya Nabi, saya keturunan Abdul Muttalib. Kemudian para sahabat tetap berlarian. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini dipotret oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, juga dipotret oleh Ibnu Hisham. Kenapa para sahabat ketika Nabi SAW berteriak, itu para sahabat tetap berlari? Jawabannya sederhana, teman-teman yang Allah muliakan. Saking berkecamuknya suasana, saking ribetnya suasana, saking menghirup pikuknya suara saat itu, sehingga suara Nabi hampir nyaris tidak terdengar. Nyaris tidak terdengar. Sehingga para sahabat ketika mereka lari, termasuk yang 2.000 dan beberapa yang dari 10.000 orang ini berlarian, itu tidak mendengar suara Nabi, tidak mendengar panggilan Nabi, tidak mendengar seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bukan mereka meninggalkan Nabi, tapi mereka karena saking paniknya, serangan mendadak, menghirup pikuk saat itu, berkecamuk luar biasa, kacau luar biasa, maka suara Nabi nyaris tidak terdengar.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berlari ke medan perang itu Nabi tidak lari, Nabi terus berlari. Itu dipegang oleh Abbas bin Abdul Muthalib, tali kekang keledainya atau bigolnya. Kemudian oleh Abu Sufyan bin Haris itu dipegang pelananya itu supaya Nabi tidak maju terus ke medan perang. Sedangkan para sahabat lari ke belakang. Nabi maju ke medan perang sambil Nabi berteriak, "Akulah Nabi, akulah keturunan Abdul Muthalib." Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini dipegang oleh Abbas dan juga oleh Abu Sufyan bin Haris supaya Nabi tidak cepat, tidak sampai menerjang ke tempat musuh, sedangkan para sahabat sudah kembali ke belakang mereka, ke belakangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika para sahabat belum mendengar teriakan dari Nabi, Nabi sedang berlari kencang, kemudian dipegangin oleh Abbas sehingga tetap larinya tidak sampai terlalu kencang, begitu supaya tidak terlalu maju ke medan perang. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abbas, kata Nabi, "Wahai Abbas, panggillah ashabus samurah." Jadi ini faktornya faktor suara. Jadi suara Nabi tidak terdengar oleh para sahabat, dan saat itu ada Abbas bin Abdul Muthalib yang pegang tali kekang bigolnya Nabi, dan Nabi tahu Abbas ini suaranya kencang. Suaranya kencang. Dan suaranya dikenali oleh orang-orang Mekah, oleh orang-orang Madinah. Maka teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi kepada Abbas, "Wahai Abbas, panggillah ashabus samurah." Ashabus samurah itu sekitar 1.400 orang yang kemudian Nabi bawa ketika perjanjian Hudaybiyah. Nanti di situ kan ada perjanjian Bai'at Ridwan tentang perjuangan yang 1.400 orang ini untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang terdengar kabar bahwa Utsman dibunuh oleh penduduk kota Mekah. Itu ada Bai'at Ridwan. Itu di bawah pohon, namanya pohonnya pohon Samurah. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abbas, "Wahai Abbas, pagilah ashabus Samurah." Jadi orang-orang yang komitmen dalam Bai'at Ridwan itu yang 1.400 panggil. Kemudian kata Nabi, "Wahai Abbas, panggillah mereka dengan suara yang sangat lantang." Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib teriak. Kemudian ketika Abbas teriak, "Wahai ashabus Samurah," dalam riwayat yang lain, "Wahai ahlul Badar," dalam riwayat yang "Wahai Ansor," dalam riwayat yang "Wahai Muhajirin," semuanya dipanggil oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Maka teman-teman yang Allah muliakan, seluruh yang mendengar suara Abbas bin Abdul Muthalib akhirnya kembali menyambut seruannya Abbas bin Abdul Muthalib, kembali di belakang barisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali ke medan perang dengan teriakannya Abbas bin Abdul Muthalib. Dan ini dipotret oleh para ulama sejarah. Kenapa ketika Nabi teriak mereka diam saja, dan kenapa ketika Abbas teriak mereka baru menyambut seruannya Abbas? Jawabannya karena tadi faktor suara yang tidak terdengar yang Nabi ucapkan beda dengan suara yang disampaikan oleh atau yang dilakukan oleh Abbas. Seruan Abbas itu didengar karena memang suaranya kencang dan lantang. Ini karena faktor suara saja, bukan karena faktor Nabi yang kemudian ditinggalkan. Para sahabat tetap komit dengan Nabi. Makanya ketika kepanikan itu datang, Abbas teriak dengan suara yang sangat lantang. Kata Abbas, "Wahai ashabus samurah, wahai ansor, wahai muhajirin, datanglah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruhnya labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Abbas, labbaik." Semuanya itu mengucapkan kalimat labbaik, dan akhirnya semua pasukan kaum muslimin kembali ke medan perang, kembali merapatkan barisan, kembali berada di pasukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, respon yang cepat inilah yang akhirnya memutarbalikkan keadaan. Nah, ini jadi penting, teman-teman yang Allah muliakan. Orang kafir tidak ngejar, Nabi itu jadi peluang celah bagi kaum muslimin. Orang kafir tidak ngejar, Nabi tinggal memastikan bahwa pasukan muslim kembali on the track, kembali kepada tempatnya, kembali kepada barisannya. Suara Nabi tidak terdengar, maka suara Abbas yang terdengar, sehingga seluruh kaum muslimin back to awal, kembali kepada pasukan, kembali kepada barisan. Sehingga respon yang cepat tidak dikejar oleh orang kafir, dengan respon yang cepatnya kaum muslimin, ini menjadi titik tolak berubahnya keadaan dalam perang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Ansor kembali, Muhajirin kembali, Ashabus Samurah kembali, semuanya sudah kembali berada di barisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari bigolnya. Kemudian Nabi mengangkat tangannya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Allah, turunkanlah pertolongan." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ambil kerikil. Setelah mengambil kerikil, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melemparkannya ke pasukan musuh. Lemparkan. Nah, itu sampai 2 genggaman kerikil Nabi ambil, kemudian Nabi lemparkan kepada pasukan musuh. Dan
Teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi melemparkan kerikil, ini penjelasan para sahabat, demi Allah, ketika kerikil ini dilemparkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mata-mata musuh semuanya terganggu. Mata-mata musuh semuanya terganggu dengan kerikil yang Nabi lemparkan. Dalam riwayat yang lain bukan kerikil tapi pasir. Pasir diambil dilemparkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuat mata-mata musuh terganggu. Semuanya terganggu. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika sudah dilempar oleh pasir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang-orang Hudain, orang-orang Hawazin malah yang kemudian terjebak. Orang-orang Hawazin yang kemudian malah terpojokkan, sehingga kaum muslimin dengan secepat kilat, dengan respon yang luar biasa, dengan gerakan yang sangat cepat, akhirnya Nabi SAW melakukan penyerangan, dengan kaum muslimin melakukan penyerangan demi penyerangan, sampai akhirnya keadaan berubah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bagaimana detail lanjutannya, bagaimana keadaan berikutnya setelah Nabi melakukan melemparkan pasir juga melemparkan kerikil sampai akhirnya merubah keadaan nantinya seperti apa. Kemudian bagaimana nasib Hawazin, bagaimana nasib Sakib setelah berubahnya keadaan, kaum muslimin menyerang dengan cukup dahsyat, kaum muslimin menyerang dengan cukup luar biasa, akhirnya terbalik keadaannya, orang-orang Hawazin, orang-orang Sakib yang kemudian lari tunggang langgang. Ada yang lari ke Taif, ada yang lari kemana, semuanya itu berlarian. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika pasukan kafir berlarian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengejaran dan melakukan ekspedisi untuk memastikan bahwa orang yang lari ini mereka harus kalah. Ini strategi tadi bahwa tidak mengejar musuh itu kesalahan, dan orang-orang Bani Hawazin tidak mengejar kaum muslimin ketika kaum muslimin berlarian. Nah, ketika mereka berlarian setelah keadaan terbalik 180 derajat gitu, kemudian Nabi mengejar mereka, memastikan bahwa pasukan muslim mampu sampai kepada pasukan yang lari tadi. Dan untuk memastikan bahwa mereka siap atau tidak memeluk agama Islam atau nantinya membayar jizyah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bagaimana Nabi kemudian mengutus pasukan mengejar pasukan Hawazin, pasukan Sakib dan lain sebagainya. Kemungkinan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada waktunya, ada umurnya, dan ada segala sesuatu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, barangkali itu dulu. Jadi kita akan menunda bagaimana pengejaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengejar pasukan yang lari tunggang langgang dari orang-orang kafir. Sekaligus kita akan bahas tentang pembagian ghanimah, karena ada insiden dalam pembagian ghanimah antara Nabi, kemudian orang Ansor, dan ada satu orang lagi dari Arab Badui, namanya Zulhuwaisirah. Kemudian nanti implikasi dari dialog Nabi dengan Zulhuwaisirah ini nanti seperti apa. Jadi kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Selesai itu barangkali. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz penyampaian materinya. Baik teman-teman sekalian, jika dirasa ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman bisa klik di tombol Q&A ataupun bisa raise hand untuk interaksi langsung. Dipersilakan. Jika ada pertanyaan. Cukup? Atau mungkin disampaikan mungkin kronologisnya Ustaz. Kenapa bisa sampai jadi perang Hunain tadi di awal, mungkin agak kelewat mengenai secara kronologis waktunya setelah itu Mekah. Baik. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi setelah Futu Mekah itu beberapa kabilah di pinggiran kota Mekah tetap memilih untuk bertahan, ya, tidak mau masuk Islam. Kemudian mereka menyiapkan pasukan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, memang ini bagian dari rencana Nabi SAW. Jadi perang Hunain ini bagian dari rencana Nabi. Kenapa? Karena salah satu target tentang dakwah Islam adalah tunduknya Imperium Romawi. Jadi ini kan dulu itu sebelum Imperium Islam itu muncul, ada dua imperium besar yang kemudian menjadi kiblatnya negara-negara kecil. Pertama, Imperium Romawi,
yang kedua Imperium Persia. Jadi Imperium Romawi ini menjadi kiblat, sekaligus Imperium Persia juga jadi kiblat. Negara-negara kecil atau maaf kerajaan-kerajaan kecil itu nanti berafiliasi kepada yang dua ini. Ada yang berafiliasi ke Romawi, ada yang berafiliasi ke Persia. Ini ya hanya itu saja. Kayak misalkan Habsyah. Habsyah afiliasinya ke Romawi. Kemudian Yaman. Yaman afiliasinya ke Romawi. Sampai akhirnya nanti afiliasinya ke Persia. Jadi itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh orang-orang kafir, kerajaan-kerajaan kafir saat itu, untuk mempertahankan eksistensi mereka, supaya mereka tidak diserang, supaya mereka aman, maka mereka akan berafiliasi kepada Romawi juga kepada Persia. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai membebaskan kota Mekah, maka tujuan utamanya adalah Romawi. Romawi harus ikut dalam bagian barisan kaum muslimin. Kenapa? Dari sisi kedekatan antara Romawi dengan Persia, itu lebih dekat Romawi. Kenapa? Karena Romawi rata-rata notabene beragama Nasrani. Sekalipun agama Nasrani sudah banyak penyimpangan, tetapi dibanding Persia yang penyembah berhala, penyembah api, jelas Romawi jauh lebih dekat. Makanya nanti ketika orang-orang Romawi kalah oleh Persia, kan Nabi dan kaum muslimin sedih. Ketika Gulibatir Rum itu Nabi sedih. Kenapa? Karena orang-orang Romawi sekalipun berbeda dalam sisi keyakinan, ada banyak perbedaan, tetapi lebih dekat dengan kaum muslimin karena mereka penganut agama Nasrani. Makanya Nabi SAW setelah Madinah telah selesai dibina, Mekah telah selesai dibebaskan, maka target yang berikutnya adalah untuk memastikan Romawi masuk bagian dari barisan yang kaum muslimin. Itu jadi target Nabi SAW. Jadi selain ada riak-riak bahwa kota kerajaan-kerajaan kecil atau kabilah-kabilah kecil di pinggiran kota Mekah ingin menyerang Nabi, ada riwayat yang lain yang menyebutkan memang Nabi sudah mentargetkan setelah selesai Madinah, selesai Mekah, maka selanjutnya adalah Romawi. Supaya Romawi masuk bagian dari kaum muslimin. Kenapa? Karena keyakinan mereka tidak jauh berbeda dengan keyakinan agama Islam atau keyakinan umat muslim. Walaupun banyak perbedaan di dalamnya, tapi lebih dekat ketimbang Persia. Dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu daripada Persia untuk dibebaskan ya, orang-orang Romawi ini karena faktor kedekatan sehingga mereka lebih utama dan lebih layak untuk menerima Islam lebih dulu. Ini masalah keutamaan. Mereka lebih utama untuk menerima Islam lebih dulu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika hal itu sudah diagendakan, direncanakan, maka muncullah perang Hunain. Jadi perang Hunain itu nanti salah satu tujuan utamanya selain menghindari penyerangan dari Bani Hawazin juga Bani Saqif. Yang keduanya memang untuk memastikan orang-orang Romawi atau Imperium Romawi masuk dalam barisan kaum muslimin. Jadi ini langkahnya sudah mulai. Jadi kalau kita lihat perjalanan sejarah, gesekan dengan orang-orang Romawi itu ada satu di Perang Mu'tah, sudah ada gesekan. Yang kedua, Perang Hunain, gesekan kembali. Nanti Perang Tabuk, ada gesekan lagi. Kemudian nanti di zaman Abu Bakar ada gesekan lagi, tapi belum maksimal. Nanti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru itu dimaksimalkan. Jadi kurang lebih begitulah gambarannya bahwa setelah Mekah, Madinah dan Mekah, maka Hunain ini menjadi langkah awal yang cukup berarti terhadap keislamannya orang-orang Romawi ke depannya. Dan ini sudah dimulai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua poinnya ya karena tadi untuk mengantisipasi serangan-serangan dari orang-orang yang masih loyal dengan Romawi dan mereka tidak mau berislam seperti orang-orang Mekah yang sudah masuk Islam. Karena itu mungkin poin yang bisa ditambahkan. Allahu a'lam. Baik Ustadz, sudah ada yang angkat tangan atas nama Laili Rahma, bisa di-unmute. Silakan jika ada pertanyaan. Atas nama Laili Rahma. Ada masuk pertanyaan Ustadz, mungkin dibacakan dulu. Assalamualaikum Ustadz, dalam perang Hunain adakah sahabat yang gugur syahid yang merupakan sahabat yang potensial di pihak Islam? Baik, teman-teman yang Allah muliakan, dalam perang Hunain itu yang meninggal hanya beberapa belas orang saja dalam satu riwayat. Jadi tidak banyak. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyebutkan tidak sampai angka 10 orang. Tidak sampai di angka 10 orang. Jadi apakah ada sahabat yang potensial yang meninggal dalam perang Hunain?
detailnya memang saya belum dapatkan kaitan dengan siapa-siapanya, tetapi dari dari belasan orang itu atau dari beberapa orang itu tidak ada sahabat yang potensial yang wafat dalam perang Hunain. Itu yang saya dapatkan. Tetapi detailnya siapa-siapanya yang orang-orang yang meninggal dalam perang Hunain nanti mungkin disampaikan dalam ketika pembagian ghanimah pasca ekspedisi ke Taif, ekspedisi kemana-mana, itu nanti bisa betul Khalid bin Walid terluka parah tetapi tidak sampai meninggal karena Khalid bin Walid justru meninggalnya ketika dalam tempat tidurnya, bukan dalam bukan dalam medan perang. Jadi banyak sahabat yang berharapkan meninggal dalam medan perang, termasuk Khalid bin Walid, tetapi justru meninggalnya malah di tempat tidur. Tetapi dihukumi mati syahid nantinya. Kenapa? Karena ada niat untuk mendapatkan kematian syahid. Jadi tidak ada sahabat yang meninggal dunia dalam artian sahabat yang potensial ya, entah itu Abbas, entah itu Abu Bakar, entah itu Umar, atau entah itu Usaid bin Khudair, atau itu yang lainnya, yang benar menjadi korban di dalam perang. Mungkin banyak yang terluka, tetapi tidak sampai pada banyak yang meninggal. Karena nanti kalau di sisi perbandingan, dari pihak musuh ada 70 orang yang meninggal dunia, dari pihak muslim hanya beberapa belas ya, dalam satu riwayat, dan ada lagi riwayat yang lain yang menyebutkan tidak sampai angka 10 orang itu yang meninggal dunia dalam perang Hunain. Padahal suasananya cukup kacau saat itu, tetapi tetap korban jiwanya tidak sampai banyak. Dan ini nanti mungkin lebih di detailnya siapa person-personnya dalam momen Allah.